Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi, selamat malam. Dan saya percaya kita semua tetap setia di dalam hadirat Tuhan. Kita semua malam hari ini yang sudah ada, kita semua tentunya pengen berjumpa lebih lagi dan pengen mengalami kasih Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam dulu bagi semua yang sudah standby, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di seluruh dunia, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Saya percaya kita semua aman di dalam hadirat Tuhan. Semenakutkan apapun keadaan di sekeliling kita, waktu kita dekat dengan Tuhan, saat kita tinggal dalam hadiratnya, maka kita akan tetap bersuka cita di dalam Dia, sebab Dialah Tuhan yang menjagai kita hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan, tahun ke tahun. Pemeliharaannya sempurna. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hanya kepada Dia kita patut menaikkan segala pujian sembah kita. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Malam ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami, agar kami layak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran dalam pikiran, perkataan, hati dan seluruh perbuatan kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Saudara katakan bersama. Syukurku, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lebih lagi, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Lebih lagi syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kita percaya saudara, bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Bahkan tidak ada yang lain yang bisa kita katakan pada Tuhan, hanya ucapan syukur yang Tuhan tunggu keluar dari mulut bibir kita kepada Dia. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Sekali lagi katakan, ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi
telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku layani-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur, kami bersyukur hanya padamu. Kami bersyukur Engkau yang melayakkan kami menjadi baru Tuhan. Karena itu mari terus kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang melayakkan kita. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan syukurku, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu lebih lagi. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang hidup, terima kasih. Glory, kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami. Terima kasih karena Engkau hadir di hidup kami. Engkau harta yang kami miliki satu-satunya dalam hidup kami. Permata yang tidak ternilai harganya bagi kami. Engkau harta yang tidak ternilai Tuhan yang kami miliki di dalam dunia ini bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah.
Yesus Engkau, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, Yesus Kau permata, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. oh Kau segalanya Tuhan, harta di hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau segala-galanya. Harta yang kami miliki tiada terbanding, tak ternilai Tuhan, lebih dari segalanya. Kau satu-satunya. Terima kasih Kau hadir di hidup kami. Jadikan kami indah, jadikan kami berharga, jadikan kami layak Tuhan, karena anugerah-Mu. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkau permata, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. lebih lagi saudara, katakan dari hatimu, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku.
Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami indah. Terima kasih Kau Tuhan membentuk kami. Terima kasih Kau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dekat, bawa kami Tuhan, jadikan Kau satu-satunya, jadikan Kau andalan kami, jadikan Kau sumber pengharapan kami. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau pilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pilih kami dari sekian banyak orang. Engkau pilih kami untuk diselamatkan. Engkau yang memilih kami Tuhan untuk dilayakkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari-hari ini. Bahkan Engkau hadir menjadi permata yang indah di hidup kami. Engkau yang menjadikan hidup kami indah Tuhan di mata-Mu, berharga di mata-Mu dan mulia Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mau berkata, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami dan tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau Tuhan penebus kami, juru selamat kami. Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh, andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan kami, Engkau tempat kedamaian bagi jiwa kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Lebih lagi dengan iman, perkatakan dengan mulutmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya kami percaya Tuhan. Yes Lord, Engkau sumber kekuatan bagi yang lemah, sumber pengharapan bagi yang putus asa, sumber kedamaian bagi mereka yang sedang dalam persoalan. Oh, ku andalkan, satu-satunya
Lebih lagi katakan, satunya yang ku ya, jangan pernah berhenti untuk berharap saudara. Dialah tempat pengharapan kita. Dia andalan bagi kita. Engkau tempat kami percaya. Engkau kekuatan kami Tuhan di saat kami lemah. Engkau pengharapan kami ketika kami putus asa. Engkau sumber kedamaian Tuhan. Yes Lord. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Tuhan yang kami percayai. Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan penyembuh bagi kami. Bahkan Engkau pemulih bagi hidup kami Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Kau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sumber kekuatan bagi yang lemah. Engkau sumber pengharapan bagi yang berputus asa hari-hari ini. Kami bawa iman kami taruh di hadapan Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, satu-satunya yang kami percayai. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Ya, tidak ada yang lain Tuhan. Bawa kami hari-hari ini terus dekat dengan Engkau Bapa. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu kami belajar tentang apa yang benar. Kami belajar tentang kehendak Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami mau buka hati bagi kebenaran firman. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Roh Kudus urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau memberkati lewat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie, izinkan saya untuk menceritakan kisah hidup saya. Karena kesaksian yang Ibu baca beberapa waktu yang lalu, ya, yang membuka hati saya untuk menelanjangi semua dosa-dosa dan kisah saya. 20 tahun saya terjebak dalam dosa homoseksual. Dari kecil saya merasakan berbeda dengan teman laki-laki, di mana saya lebih senang bermain dengan teman perempuan. Sampai terbawa dewasa, saya lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Di hati saya tidak ada rasa untuk perempuan dan hanya untuk berteman saja. Selama 20 tahun saya terjebak dalam dosa ini, dan 3 tahun bahkan semakin dalam saya melakukan hubungan dengan sesama jenis. Segala dosa kenajisan sudah saya lakukan Bu, dan lebih banyak lagi saya jatuh lebih dalam, sehingga pada akhirnya satu ketika tahun 2018 saya mengalami sakit, di mana sakit kelamin, ya. Dan seketika saat itu saya sangat ketakutan. Yang terbayang-bayang adalah kematian dan kematian. Saya cuma bisa menangis, memohon ampun dan meminta pertolongan Tuhan. Rasanya sangat-sangat tidak layak hidup saya di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan menolong saya dan saya periksakan diri ke dokter dan akhirnya saya diberi obat. Selain itu saya juga terus berdoa meminta kesembuhan dan akhirnya Tuhan menyembuhkan saya secara total. Sampai detik ini saya tidak merasakan sakit lagi.
Bahkan mujizat terbesar sepanjang hidup saya atas kesembuhan itu, Bu, itulah yang terbesar. Seiringnya waktu saya sudah sembuh, saya malah terus jatuh dan jatuh lagi, terikat dengan pornografi. Dan saya sudah berusaha untuk bertobat, bangkit, tetapi terus jatuh. Saya sudah berhasil melepas homoseksual dengan sesama jenis, tapi saya masih terus terikat dengan pikiran kotor, pornografi. Saya selalu jatuh dan jatuh bangun dalam keterikatan dosa ini. Saya akui mungkin saya adalah manusia terbodoh di dunia, karena saya sudah pernah mengalami pelepasan saat itu didoakan oleh pendeta. Tapi setelah itu saya masih jatuh lagi sampai pada akhirnya saya cari-cari pendeta untuk didoakan. Tapi tetap terulang lagi, setelah didoakan terulang lagi, lepas lagi dan jatuh lagi. Akhirnya saya mengikuti mesbah doa dari ibu di tahun 2020. Saya masih jatuh bangun di dalam dosa saat itu. Saya selalu berjuang untuk bangun kembali. Dan minggu-minggu ini saya terus diingatkan lewat firman Tuhan yang ibu sampaikan pada akhir di mesbah doa malam. Saya hanya bisa bercucuran air mata saat pujian dari awal sampai akhir. Saya benar-benar berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dosa saya sangat banyak dan selama 20 tahun saya hanya menjadi Kristen KTP yang hanya mengandalkan diri sendiri. Saya tidak bisa berkata-kata lewat perkataan lagi kepada Tuhan. Semua sudah tertumpah dalam jeritan dan air mata. Dan disitulah, Bu, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya merasa Tuhan seperti memeluk saya. Dan Tuhan seperti bilang kepada saya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan Dia mengampuni saya. Dia menerima pertobatan saya. Saya merasakan ada damai dan kelegaan dari Tuhan Yesus. Dan dari sejak lawatan itu saya berkomitmen untuk terus berjuang hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Saya terus berjuang mematikan kedagingan dan hawa nafsu. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah menjadi jembatan dalam masuk ke pintu pertobatan melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga di dalam pelayanan. Oh iya, Bu, saya juga sangat siap apabila kesaksian ini dibacakan. Saya juga rindu para homoseksual, para lesbian boleh mengalami kesembuhan jiwa seperti yang saya juga alami. Kiranya semakin banyak para homoseksual dan lesbian yang disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Amin, amin. Kita terus berdoa, saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mau bertobat, saya percaya maka Tuhan pasti akan menerima kita apa adanya dan Dia juga pasti siap memulihkan hidup kita asal kita mau bertobat. Ya, teruslah berjuang dan saya percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Ya, sekali lagi makanya tidak ada pendeta hebat. Saudara mau di doa pelepasan beribu-ribu kali juga, saudara. Kalau saudara tidak datang menjerit secara pribadi pada Tuhan, maka kelepasan yang sesungguhnya tidak akan terjadi. Dari kesaksian malam ini kita mendengar berkali-kali didoakan pelepasan pendeta, jatuh lagi. Didoakan jatuh lagi. Ya, Tuhan itu menginginkan kita datang secara pribadi, ya, mengalami Tuhan secara pribadi dan ada niat yang kuat untuk hidup dalam pertobatan. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, ya hindari komunitas kita yang lama. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk itu pasti merusak kebiasaan baik. Mulailah bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Memilih teman, ya, memilih komunitas yang benar. Jangan mau bertobat tapi masih tetap ada di lingkungan yang seperti itu, maka Anda pasti akan ditarik kembali. Karena ingat, setan tidak pernah rela melihat kita bertobat. Setan tidak pernah rela melihat orang itu dilepaskan.
kita berdoa dan kita bersyukur saudara ya, sudah banyak kesaksian dari homoseksual yang bertobat. Saya bersyukur banyak juga yang lesbian, mereka mau meninggalkan dosa-dosanya. Dan saya percaya kita tahu Tuhan kita Tuhan yang menunggu pertobatan kita. Saat kita mau datang maka Tuhan pasti mengampuni dan melepaskan kita. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Yeremia 29 ya, sampai ayat yang ke-9 kemarin. Sekarang kita akan lanjut ayat yang ke-10. Kemarin adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel ya, kita sudah melihat kemarin Yeremia menulis surat ya kepada orang-orang buangan untuk mereka tetap membangun rumah, bertanam. Tuhan bilang nanti Tuhan yang akan memberkati. Bagian mereka adalah terus berusaha, Tuhan yang akan memberkati mereka dan Tuhan akan menyatakan perbedaan. Ya, sekalipun mereka itu dihajar Tuhan dan diizinkan jatuh dalam penaklukan di Babel, tapi Tuhan tetap mengasihi loh. Dia tidak meninggalkan, asalkan kita tuh mau membayar harga. Kalaupun kita sedang ada di dalam masa pendisiplinan atau tekanan yang dari Tuhan, ujian yang diizinkan, ya yang penting kita mau tetap membayar harga, mau setia dan taat. Tuhan itu akan tetap turut bekerja ya. Sekalipun dia sudah mengizinkan mereka mengalami pembuangan dan perbudakan di Babel, tapi Tuhan masih terus berfirman. Bahkan Tuhan menyuruh Yeremia menulis surat untuk orang-orang yang dibuang di Babel, supaya mereka tetap bertanam, membuka kebun dan membangun rumah, menikah, supaya mereka bertambah banyak. Ya, Tuhan tetap mengasihi selama kita mau bertobat, menjalani semua penghukuman. Ya, kita harus menyadari kita bersalah dan kita harus merendahkan diri supaya penyertaan Tuhan itu terus sempurna. Ayat yang ke-10 berkata saudara, ayat yang ke-10 di sana dikatakan begini. Ya. Sebab genap 70 tahun bagi Babel ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan ya kamu, kata Tuhan, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, kalau sudah genap 70 tahun ya, maka ya Tuhan bilang dia akan menggenapi. Padahal kita baca kemarin nabi palsu, nabi Henanya ya, yang meninggal. Ya, dia berkata bahwa dalam waktu 2 tahun saja maka Tuhan akan mengembalikan kamu ke negerimu. Ternyata Tuhan berkata di sini ya, ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun. Wah, bagi Babel barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, kata firman Tuhan saudara. Para ahli berbeda pendapat tentang tanggal pastinya dari masa 70 tahun di Babel ini. Ya, para ahli berbeda pendapat tentang tanggal pasti, tanggalnya aja ya. Sebagian mengatakan bahwa itu menunjuk pada tahun 605 sampai 538 sebelum Masehi, dari pembuangan pertama ke Babel hingga datangnya orang-orang buangan pertama kembali ke Yerusalem. Ya, setelah ketetapan pembebasan oleh Kores. Sebagian ahli lain menunjuk pada tahun 586 sampai 551 sebelum Masehi, dari pembuangan terakhir ke Babel dan kehancuran bait suci hingga dibangun kembali. Kemungkinan ketiga adalah awal 70 tahun itu merupakan angka kira-kira yang berarti seumur hidup satu generasi itu. Semua sepakat bahwa Allah mengirim umatnya ke Babel untuk waktu yang lama, bukan pembuangan yang singkat seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi palsu. Ya, jadi sepertinya Tuhan menghabiskan satu generasi itu. Jadi mereka dibuang seumur hidup, lalu generasi yang berikutnya itu akhirnya ya anak-anak cucunya yang dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Ya, jadi saudara, kita melihat ya bahwa ketika Tuhan itu murka karena ketidaktaatan, ya bisa loh orang kalau nggak bertobat seumur hidup menderitanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang dimurkai, kita mau bertobat. Kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Ayat yang ke-11,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman ini berkata, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai hidup kita. Bagian kita hanyalah menyelaraskan diri dan hidup sesuai rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Dekatkan diri dengan Tuhan, ya. Bangun hidup dalam pertobatan dan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh membangun hidup dalam pertobatan, hidup sesuai firman, maka Tuhan yang akan menggenapi rencananya dalam hidup kita, saudara, ya. Alkitab ayat ini berkata, Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, rancangan terbaik atas hidup kita itu adalah rancangan Tuhan. Udah percaya aja, sudah tidak ada rancangan lain yang lebih baik daripada rancangan Tuhan atas hidup kita. Ya, rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Ya, sebab itu Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan atas hidup kita, masa depan kita, jodoh kita, pekerjaan kita, ya blueprintnya, rancangannya itu ada di tangan Tuhan. Ada set plan-nya di tangan Tuhan, kita tinggal harus mengikuti aja. Jangan bikin rencana sendiri. Nah, kebanyakan orang Kristen sekarang bikin rancangan sendiri. Padahal tinggal ngikuti rancangan Tuhan itu indah, enak. Kita tahu jodoh, ya yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Ya, bagi yang mau cari jodoh, bagian kita apa? Taat pada firman, tunduk kepada kebenaran, jangan cari dengan kekuatan sendiri, ya melakukan firman Tuhan, cari jodoh yang takut Tuhan. Nanti semuanya indah, tapi kalau orang bikin rencana sendiri, ya dia berjalan sesuai suka hatinya, mau-maunya dia dengan keinginan daging apalagi, maka yang kita akan alami adalah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tuhan mau memberikan kepada mereka sebuah pemahaman. Sekalipun engkau sedang dalam pembuangan di Babel, tapi itu bukan rancangan kecelakaan. Tuhan yang sedang ingin membawa bangsa itu dimurnikan iman mereka, agar mereka kembali percaya kepada Tuhan. Dan kemurnian itulah yang akan Tuhan lihat dari hati dan hidup mereka. Ketika semua berbesar hati oleh seorang pemimpin yang mendorong untuk terus maju, ya, seorang yang yakin bahwa kita bisa melaksanakan tugas yang ia berikan akan menyertai kita senantiasa. Allah lah pemimpin semacam itu. Ya, dia mengetahui masa depan kita dan rencana-rencananya bagi kita adalah rancangan yang baik dan penuh dengan harapan. Selama Tuhan yang mengetahui masa depan menyediakan agenda kita dan menyertai kita, ya kita ketika bahkan kita melaksanakan misinya, kita bisa memiliki harapan yang tak terbatas asal ya kita berjalan dalam rencana Tuhan. Ini tidak berarti bahwa kita akan diluputkan dari semua penderitaan, kesengsaraan atau kesukaran. Tetapi Tuhan akan menjaga kita terus sampai mencapai akhir yang mulia. Ya, Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik bagi hidup kita itu apa. Dan kalau Tuhan yang sudah merancangkan, dialah yang akan menyertai. Jadi jangan bikin rancangan sendiri, jangan buat jalan sendiri. Mari kita mengerti rencana Tuhan dan jalan Tuhan atas hidup kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, Tuhan berkata, kalau kamu mau berdoa, berbalik mencari wajahku, maka aku akan mendengarkan kamu, kata Tuhan. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Loh, ayat 13 saudara berkata bahwa kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka kamu akan menemukan aku. Ya, dengan segenap hati kamu menanyakan aku, maka ya kamu akan mendapatkan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi dia itu bukan Tuhan yang jauh. Ya, ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu.
dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu tercerai, kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, cuma satu kan Tuhan bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu mau kembali, berseru, mencari aku, menanyakan aku, maka kamu akan menemukan aku dan aku akan memberikan diriku untuk ditemui oleh kamu. Saudara yang terkasih, Allah itu tidak pernah melupakan umatnya, meski umatnya itu suka melupakan Tuhan. Meski mereka juga sedang ada dalam tawanan di Babel, meski mereka mendapat hukuman karena murka Tuhan atas mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu berencana untuk memberi mereka suatu awal yang baru dengan harapan baru. Satu tujuan Tuhan menyesah mereka dalam pembuangan di Babel menjadi budak, supaya mereka itu hidup dengan pengharapan yang baru dan hidup dengan hidup yang baru, harapan baru. Dan juga Tuhan itu cuma mau supaya mereka mengubah semua cara hidup mereka yang lama dan mereka boleh menjadi manusia yang baru. Pada masa situasi menakutkan seperti itu, mungkin terasa seolah-olah Tuhan melupakan kita. Namun Tuhan adalah Tuhan. Namun mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagaimana yang Dia telah lakukan terhadap bangsa Yehuda untuk suatu permulaan baru, bersama Dia sebagai pusat kehidupan mereka. Saudara, jangan hari ini tawar hati kalau engkau sedang disesah oleh Tuhan. Jangan engkau berkecil hati ketika engkau sedang mengalami malapetaka atau apapun. Ingat, Tuhan itu mengasihi kita dan Dia menyesah orang yang dikasihi dan dianggapnya sebagai anak. Karena itu saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, mencari Dia, berbalik dari hidup kita yang lama dan berbalik untuk mencari Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan memberikan dirinya untuk kita temui. Saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berserah pada Tuhan yang akan mengalami Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Karena itu Tuhan, kami tidak mau bermain-main dengan firman-Mu. Rancangan hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di hidup kami, tidak ada yang lain. Ajar kami terus mengandalkan Engkau, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan hanya Tuhan. Kami sungguh menaruh iman kami hanya kepada-Mu Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian,
kami percaya Engkaulah yang dapat kami andalkan dalam hidup ini, tidak ada yang lain. Tuhan yang sanggup membawa kami ke dalam segala kelepasan, pemulihan. Ajar kami hari-hari ini hanya bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup melepaskan kami dari segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan segala keadaan yang tidak menentu. Kami taruh iman dan harapan kami hanya kepadamu Bapa. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami, bawa kami Tuhan di dalam perkenanan-Mu hari-hari ini. Bawa kami untuk hidup berkenan, melakukan dan percaya kepada firman-Mu. Berkati setiap keluarga, rumah tangga kami terutama Tuhan. Pribadi lepas pribadi, setiap kami datang membawa pernikahan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Bahwa kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Biar suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong yang benar. Anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong Bapa. Lakukan segala kebaikan, lakukan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami rindu untuk senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami dalam sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan tetap menolong, bahkan Engkau mempertemukan dengan jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami. Menyerahkan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, oma opa di usia senja mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Damai sejahtera, kesehatan melimpah atas mereka. Para single parent juga Tuhan menyertai. Bahkan orang-orang yang hari-hari ini sedang menginginkan punya keturunan, dikaruniai anak, Tuhan bukakan kandungan mereka. Bapa, segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang berseru kepadamu, yang sedang terbaring sakit. Mungkin itu anggota keluarga kami atau siapapun. Tuhan menjadi penolong, satu-satunya andalan. Satu-satunya andalan kami Engkau Tuhan. Bapa, kesembuhan boleh terjadi. Saudara yang sakit hari ini, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, Engkau yang kami andalkan, Allah penyembuh bagi kami. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bawa kami Tuhan dalam kesembuhan yang sempurna, terutama jiwa kami disembuhkan. Tidak ada kekecewaan, kepahitan. Mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin dilepaskan dari semua ikatan dosa, percabulan, kenajisan, persinahan, homoseksual, lesbian, bahkan semua ikatan-ikatan dosa apapun Tuhan, Engkau lepaskan. Mereka yang sedang menjerit karena ketakutan, depresi, bahkan yang sedang dilanda oleh kecemasan yang berlebihan, Tuhan lepaskan. Bapa, Engkau turut bekerja, lepaskan dari semua beban berat, masalah hutang piutang, masalah-masalah persoalan hidup rumah tangga. Tuhan melepaskan. Kesanggupan kami ada di dalam Engkau. Berkati Tuhan. Bahkan kami tetap juga percaya Tuhan memberkati orang-orang yang berkekurangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Bahkan biar mereka tetap berharap hanya kepadamu. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan di atas bangsa ini. Ada terobosan yang terjadi karena Tuhan menyertai mereka dan Engkau mengasihi bangsa kami. Berkati Tuhan seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah mereka tetap bersatu hati di dalam Engkau, membawa bangsa ini sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Dalam perkenanan-Mu, kepala-kepala daerah Tuhan, Engkau memberkati mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, bahkan DPR, MPR, yang semua yang terlibat di atas bangsa ini. Tuhan, beri roh takut akan Engkau, dijauhkan dari segala korupsi, cinta uang. Berkati pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang takut akan Tuhan yang Engkau pilih untuk duduk Tuhan dalam setiap jabatan yang ada. Tuhan, Engkau terus memberkati juga TNI Polri, mereka yang terus berdiri bagi bangsa ini, bagi kesatuan NKRI. Tuhan menyertai.
Berikan damai sejahtera, bahkan mereka akan terus kuat bergandeng tangan menjaga bangsa ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus para tim medis yang terus ada di garis depan menghadapi COVID. Kami berdoa, kami ikat patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini. Dan Tuhan turut bekerja. Kami tahu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi hari-hari ini, agar kami semakin dekat lagi dengan Engkau di hari-hari yang terakhir ini, menjaga iman kami. Tuhan berkati bangsa-bangsa di semua benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan sertai. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah semua bangsa-bangsa berseru hanya kepadamu, berdoa, berseru memanggil nama-Mu. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas dunia ini, dan di hari-hari yang terakhir ini berikan kami kekuatan untuk terus bertahan sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami semua tidak bercacat. Ampuni dosa pelanggaran kami, senantiasa bawa kami dalam pertobatan-Mu Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan menyertai engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Dia datang kembali, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa kepada orang lain supaya mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia. Shalom.